Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala akrami rusulihi wa asyrafi khalqihi sayyidul awwalin wal akhirin nabiyuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa melanjutkan perkuliahan kita secara virtual di mata kuliah Ushulul Fiqh, dan insyaallah pada pertemuan ke-6 ini kita akan mengkaji tentang ijtihad dan ijma'. Kemudian selawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum memulai perkuliahan kita, agar ilmu yang kita dapati nantinya diberkahi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bifatikal mubin. Ijtihad dan ijma'. Sebelum kita mengkaji apa itu ijtihad dan ijma', kita akan membahas, mereview kembali objek kajian usul fiqh, karena nanti kita akan melihat ijtihad dan ijma' ini posisinya di mana. Ya, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya objek kajian usul fiqh itu ada 4. Yang pertama, usul fiqh itu mengkaji tentang hukum. Ya, hukum itu yang kemarin yang kita bahas tentang al-ahkam syariah, hukum-hukum syarak. Di sana kita mengkaji apa itu pembagian hukum, ya, terbagi pada 2, hukum taklifi, hukum wad'i, dan juga siapa itu hakim, ya. Dan apa aja syarat mahkum fi atau mahkum bih, objek hukum, dan apa aja syarat yang harus dipenuhi oleh mahkum alaih atau subjek hukum, ya. Selain itu, usul fiqh juga mengkaji tentang dalilul ahkam, ya, dalil-dalil hukum secara global, ya. Dalil hukum secara global, sana kita akan mengkaji tentang Al-Quran, Sunnah, ijma', ya. Juga usul fiqh mengkaji tentang turukul istinbat, metode menetapkan hukum dari dalil-dalil global tersebut. Nah, metode menetapkan hukum itu bisa dengan memakai metode dilatul lafzi, penunjukan lafal, ya, ada maknanya yang am, ada khas, ya. Ada lafal itu berbentuk al-amar, perintah, dan bentuk nahyu, larangan, ya. Selanjutnya, usul fiqh juga mengkaji tentang ijtihad, ya, dan mujtahid. Ya, ijtihad itu metode, ya, atau usaha penggalian hukum, ya, nanti yang dilakukan oleh mujtahid. Ya, mujtahid orang yang melakukan penggalian terhadap hukum tersebut. Ya, jadi sekarang objek kajian kita itu ijtihad, ya. Ijtihad proses dari penggalian hukum tersebut, dan mujtahid siapa aja yang berhak untuk menggali hukum tersebut. Konsep ijtihad. Pengertian ijtihad. Ijtihad menurut bahasa itu diambilkan dari iftial. Iftial minal juhdi atau jahd. Ya, sewazan dengan iftial dari kata al-juhdu dan al-jahdu. Bisa dipakai keduanya. Ya, artinya itu tokoh. Tokoh itu artinya kekuatan, wal masyaqqah, kesulitan. Ya. Sedangkan ijtihad menurut istilah atau menurut terminologi ulama usul fiqh diartikan dengan istifragul faqih wus'ahu lidarki hukmin syar'iyyin. Pengerahan usaha yang dilakukan oleh faqih atau ahli fikih untuk menemukan hukum syarak. Jadi kemampuan yang dia miliki, ya. Tentu kemampuan ini dalam hal pengetahuannya terhadap metode-metode menetapkan hukum, dia kerahkan kemampuannya itu untuk bagaimana menemukan hukum syarak terhadap sebuah kasus. Sebagaimana sebelumnya yang sudah kita contohkan, bahwasanya semakin berkembangnya zaman, maka permasalahan fikih itu akan permasalahan umat manusia itu akan semakin banyak, dan permasalahan-permasalahan tersebut perlu jawaban hukum syaraknya, ya. Untuk menjawab permasalahan hukum dari kejadian-kejadian yang baru muncul tersebut, itulah dilakukan oleh al-faqih, ahli fikih atau mujtahid. Kedudukan ijtihad. Ijtihad merupakan sesuatu yang urgen dalam syariat Islam. Ia merupakan salah satu pondasi syariat dalam menjawab tantangan perkembangan zaman. Dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairu ahsanu ta'wila. Wahai orang yang beriman. Jadi di sini diseru orang yang beriman, ati Allah, taatilah Allah, wa ati Rasul, taati Rasul. Ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kamu berselisih paham dalam hal sesuatu atau berbeda pendapat dalam hal sesuatu, farudduhu ilallahi war rasuli. Maka kembalikanlah permasalahan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya maksudnya adalah mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ayat ini merupakan perintah mentaati Allah dan Rasulnya. Dan yang dimaksud dengan mengembalikan urusan kepada Allah dan Rasul ketika terjadi perselisihan dalam urusan yang tidak memiliki dalil hukum, inilah yang dinamakan dengan ijtihad yang diwajibkan oleh Allah. Dalil dari Sunnah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun wahidun." Rasulullah bersabda, apabila seorang hakim menetapkan sebuah hukum lalu ia berijtihad, kemudian ia benar dalam ijtihadnya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Apabila ia tersalah, maka baginya 1 pahala. 1 pahala ini diberikan dari usahanya dalam melakukan ijtihad. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwasanya ijtihad itu merupakan hal yang urgen ya dalam menemukan hukum dari sebuah permasalahan. Dalil dari ijma'. Ijma' ini merupakan kesepakatan ulama. Para sahabat sepakat dan juga ulama yang datang setelah para sahabat dalam pensyariatan ijtihad. Para khalifah Rasyidin dan semua sahabat apabila menemukan sebuah kasus, yang pertama, mereka akan mencari hukumnya di dalam Al-Quran. Ya. Yang kedua, apabila mereka tidak menemukan hukumnya dalam Al-Quran, mereka akan mencarinya di sunnah Nabi. Ya. Dan yang ketiga, jika tidak ditemukan hukumnya pada sunnah Nabi, mereka akan melakukan ijtihad sesuai dengan kaedah dan metode yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Dan tidak ada satupun para sahabat yang mengingkari metode ini. Dan bisa dikatakan ini merupakan ijma' para sahabat yang kemudian diikuti oleh para salafus saleh hingga zaman sekarang. Dalil ma'qul, dalil dari logikanya, sini disebutkan bahwasanya nususul Quran wa sunnah mahdudah, bahwasanya teks-teks syariat Al-Quran dan Sunnah bersifat terbatas. Ya, sedangkan waqa'i al-kaun ghairu mahdudah wala mahsurah. Sedangkan kejadian alam tidak terbatas. Ya, sebagaimana disebutkan tadi, semakin berkembang zaman maka akan muncul muamalah atau interaksi baru dari manusia, dan itu yang tidak disebutkan dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka ijtihad dalam mengetahui atau menggali hukum bagi kejadian-kejadian baru merupakan sebuah keharusan dan wajib ditempuh secara syara'. Selanjutnya, objek ijtihad. Objek ijtihad ini, dalam membahas objek ijtihad ini akan timbul pertanyaan, apakah dalam semua permasalahan boleh dilakukan ijtihad terhadapnya? Ternyata tidak. Ya. Yang menjadi lahan ijtihad ini, objek kajian ijtihad ini hanya 2 permasalahan. Yang pertama, ma la nassa fihi aslan. Permasalahan yang tidak ada nasnya, baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Ya. Jadi tidak ada dalil hukumnya, ada sebuah permasalahan dan permasalahan itu tidak memiliki dalil hukum di Al-Quran dan Sunnah. Contohnya kartu kredit. Ya. Kartu kredit, uang digital yang banyak digunakan sekarang, dan bayi tabung. Ya, dan lain-lain. Permasalahan-permasalahan ini tidak terjadi pada masa Nabi. Karena tidak terjadi pada masa Nabi, itu kenapa tidak ada dalil Al-Quran yang menunjukkan hukumnya, begitu juga tidak ada dalil dari Sunnah yang menjelaskan bagaimana hukum permasalahan baru ini. Jadi dalam membahas hukum kartu kredit, uang digital, bayi tabung, dan lain-lain, perlu dilakukan ijtihad, dan itu yang melakukannya yaitu mujtahid atau disilakan dengan al-faqih, ahli fikih. Yang kedua,
ma fihi nasun ghairu qat'iyyin. Permasalahan yang ada nasnya. Ya, akan tetapi nas tersebut tidak qat'i. Jadi ada sebuah permasalahan yang disebutkan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi hukum yang disebutkan tersebut tidak qat'i. Ya, kemarin sudah dibahas apa yang dimaksud dengan qat'i itu yang tidak pasti. Penunjukan lafalnya terhadap hukum masih samar-samar. Contohnya adalah keumuman ayat yang mengharamkan untuk merusak diri sendiri. Dalam surah Al-Baqarah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Ya. Ayat ini penunjukannya terhadap hukum tidak qat'i, belum pasti. Ya. Masih samar-samar. Ya, itu kenapa ketika ulama membawakan ayat ini terhadap pelarangan merokok, itu kenapa ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya rokok itu makruh, ada yang mengatakan haram. Ya, ayat selanjutnya yaitu contoh selanjutnya dalam masalah ini lama masa iddah wanita yang masih mengalami haid. Itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang dicerai hendaklah menunggu terhadap dirinya salah satu quru, 3 kali quru. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan lama masa iddah wanita yang masih mengalami haid. Tetapi penunjukannya terhadap hukum tidak pasti karena lafal quru itu sendiri itu berbeda ulama memahami. Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah memahami salah satu quru itu yaitu 3 kali suci. Jadi wanita yang masih mengalami haid menjalani masa iddah 3 kali suci. Sedangkan ulama Hanafiyah memahami salah satu quru ini 3 kali haid. Nah, jadi di sini ini contoh yang kedua. Ada teks dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan hukumnya, tetapi penunjukannya terhadap hukum itu belum pasti. Nah, di sini ini merupakan lahan ijtihad yang nanti akan dikaji oleh ulama hukumnya. Terus mujtahid, ulama yang menggali hukum tersebut. Apa yang dimaksud dengan mujtahid? Ya. Man tawafarat fihi al-qudrah ala istinbatil ahkam syar'iyyah far'iyyah al-amaliyah min adillatiha tafsiliyah. Mujtahid yaitu orang yang sudah memiliki kemampuan atau kapabilitas untuk menggali hukum syarak yang bersifat praktis, bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Ya, sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, ya, bahwasanya hukum syarak yang akan digali oleh mujtahid ini itu hukum syarak bersifat praktis, bersifat amaliyah, karena itu yang objek kajian fikih. Jadi mujtahid tidak akan menggali hukum yang bersifat i'tiqadi, keyakinan. Dan hukum-hukum ini digali dari dalil-dalil yang terperinci. Dalil yang terperinci ini maksudnya satu dalil menunjukkan sebuah hukum. Ya, contoh kemarin, ya, ayat Al-Quran wala taqrabu zina menunjukkan hukum pengharaman zina. Ya. Nah, di sini akan timbul pertanyaan, orang yang sudah memiliki kemampuan, apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang ulama agar dia bisa dikatakan mujtahid atau sampai ke derajat mujtahid? Ini jawabannya. Syarat mujtahid. Jadi tidak bisa dikatakan bahwasanya semua ulama itu kapabel atau mampu untuk menetapkan sebuah hukum syara. Ada syarat-syarat yang harus dia penuhi. Yang pertama, syarat umum. Syarat umum yang pertama Islam, ya. Islam. Jadi orang yang walaupun orang itu menguasai Al-Qur'an, Sunnah, dan bagaimana metode penetapan hukum, ketika dia kafir dia tidak boleh menetapkan hukum. Contohnya dulu pada masa penjajahan Belanda itu Sunak Hagrani, ya. Terus baligh, ya, baligh ini sudah sampai batas dewasa. Itu kenapa Imam Syafi'i walaupun dia sudah hafal Quran dari umur ada yang mengatakan 6 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun, ya, dan dia sudah menguasai metode-metode penetapan hukum pada umur belasan tahun, dia baru boleh menetapkan hukum pada umur 16 tahun, ya. Dan juga berakal, ini merupakan syarat umum. Yang kedua, syarat kapabilitas, ya. Ya, yang berkaitan dengan syarat kapabilitas ini ada beberapa syarat yang harus dikuasai oleh mujtahid ini. Yang pertama, dia harus mengetahui Al-Quran. Ya.
mengetahui Al-Quran ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Apakah seorang mujtahid itu harus menghafal semua Al-Quran? Ya. Betapa menurut jumhur ulama, yang syarat mengetahui Al-Quran ini minimal dia harus menguasai 500 ayat hukum yang ada di Al-Quran. Terus mengetahui sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hukum. Ya, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hukum. Mana aja sunnah-sunnah Nabi yang berkaitan dengan hukum amaliyah. Terus menguasai nasikh dan mansukh. Nasikh ini yaitu mana saja di Al-Quran itu ayat yang menghapuskan ayat lain. Ya. Atau ayatnya masih ada tetapi sudah tidak dipakai lagi hukumnya. Dia harus menguasai ini. Mengetahui permasalahan yang disepakati oleh ulama. Mana aja permasalahan-permasalahan yang itu terjadi ijma' ulama di sana. Agar apa? Agar dia tidak menetapkan hukum, yang hukum tersebut berbeda dari ijma' ulama sebelumnya. Terus mengetahui kias dan metodenya. Ya, ini akan kita pelajari nanti di materi selanjutnya. Terus yang keenam, menguasai bahasa Arab. Ya, ini urgen. Kenapa? Karena sumber hukum Islam itu Al-Quran dan Sunnah itu berbahasa Arab. Jadi ulama atau mujtahid yang akan menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah itu harus menguasai bahasa Arab. Yang ketujuh, menguasai ilmu usul fiqh. Ya, jadi dia harus menguasai ilmu usul baik dari segi kaidah usuliyahnya, ya, kawaid usuliyah lugawiyahnya, kaidah usul yang berkaitan dengan tata bahasanya, kawaid usuliyah tasyri'iyahnya, kaidah-kaidah usul yang berkaitan dengan pensyariatan hukum harus dia kuasai semuanya. Terus yang kedelapan, menguasai maqasid syariah, tujuan pensyariatan hukum. Nah, jadi dia harus menguasai bahwasanya dari semua hukum-hukum yang disyariatkan Allah itu memiliki tujuan. Nah, dan ini akan kita kaji di materi terakhir insyaAllah. Nah, inilah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid hingga dia dikatakan memiliki kemampuan atau kapabel dalam menetapkan sebuah hukum. Bentuk-bentuk ijtihad. Pembagian ijtihad secara umum itu bisa dibagi kepada 3 bagian. Ya, yang pertama ijtihad insya'i. Ya, insya'i dari kata-kata insya, ya, membuat. Di ijtihad insya'i ini ijtihad yang dilakukan terhadap permasalahan yang belum pernah permasalahan ini dikaji atau disebutkan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, dan juga belum pernah dikaji oleh ulama-ulama sebelumnya. Itu yang dinamakan dengan ijtihad insya'i. Contohnya tadi yang kita berikan yaitu ijtihad ulama kontemporer sekarang dalam menetapkan hukum uang digital, kartu kredit, penggunaan ATM. Ya, itu dinamakan ijtihad insya'i. Ijtihad terhadap permasalahan-permasalahan yang belum disebutkan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah dan belum dikaji oleh ulama-ulama sebelumnya. Oke, yang kedua, ijtihad bayani. Ijtihad bayani diambilkan dari kata-kata bayan, penjelasan. Maksudnya ini ijtihad bayani ini ijtihad terhadap sebuah hukum, sebuah permasalahan yang sudah disebutkan hukumnya dalam Al-Quran, tetapi hukum yang disebutkan itu masih samar-samar. Contohnya tadi ijtihad terhadap permasalahan lamanya wanita yang masih mengalami haid menjalani masa iddah. Apakah 3 kali suci atau 3 kali haid? Karena lafal salah satu kuru dalam surat Al-Baqarah ayat 228 tersebut terjadi perbedaan ulama di sana. Nah, itu kenapa Imam Syafi'i mengatakan salah satu kuru itu 3 kali suci. Ya, jadi wanita yang ditalak dan dia masih haid, dia harus menjalani masa iddah selama 3 kali suci. Dan Imam Hanafi sebaliknya mengatakan 3 kali haid. Itu ijtihad bayani. Yaitu ijtihad dilakukan untuk menjelaskan hukum permasalahan yang sudah disebutkan nasnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, ijtihad tatbiki. Ijtihad tatbiki ini yaitu ijtihad yang dilakukan terhadap permasalahan hukum agar permasalahan hukum tersebut bisa diterapkan dalam masyarakat. Atau bisa dikatakan sekarang dengan taknin, ya. Taknin ini proses perundang-undangan hukum Islam atau bagaimana menjadikan hukum Islam yang sudah ada itu sebagai undang-undang yang berlaku di sebuah negara. Ya, sini contohnya itu yang pertama bisa kita lihat dalam undang-undang pernikahan.
Ya. Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 1974 itu tuh diambilkan dari hukum Islam. Ya. Jadi bagaimana hukum Islam yang berkaitan dengan munakahat permasalahan pernikahan ini bisa diterapkan, ditatbikkan dalam masyarakat. Nah, dalam masyarakat tentunya dalam sebuah negara. Itu kenapa dia harus dijadikan undang-undang. Ya. Kalau dalam masalah perbankan, ya, itu dibuat Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 ya. Jadi bagaimana aturan-aturan syariah yang berkaitan dengan perbankan bisa diterapkan dalam masyarakat. Ya, yang lebih luas lagi bisa diterapkan dalam sebuah negara. Kalau dalam masalah pariwisata, Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi kedua wisata halal terbaik di negara oki ya. Tapi sayangnya belum ada undang-undang khusus yang berbicara tentang pariwisata halal ini. Ya. Jadi supaya melegalkan konsep pariwisata halal ini, itu kenapa konsep-konsep pariwisata halal ini harus dijadikan undang-undang ya, agar undang-undang ini lebih kuat untuk ditatbikan atau diterapkan di masyarakat nantinya. Inilah pembagian ijtihad secara garis besar. Ijtihad insya'i, ijtihad bayani, dan ijtihad tatbiki. Selanjutnya konsep ijma'. Ya. Setelah kita memahami apa itu ijtihad, ya, kita berlanjut ke ijma'. Secara bahasa, ijma' ini bisa diartikan dengan dua makna. Yang pertama al-azam atau tekad, ya. Di mana disebutkan la siyama liman lam yajma' niyah minal lail. Tidak ada puasa bagi orang yang lam yajma', ya, tidak bertekad untuk berniat dari malam. Itu kenapa dikatakan bahwasanya orang yang berpuasa Ramadan itu harus menguatkan tekadnya untuk berpuasa dari malam, ya, atau memasang niat dari malamnya. Yang kedua, ijma' mana ittifaq, kesepakatan, ya. Ijma'an nas ala kaza. Ya, ketika orang Arab mengatakan orang-orang bersepakat terhadap ini, ai ittafaqu, mereka sepakat. Selanjutnya, pengertian ijma' menurut terminologi ulama usul fiqh. Ittifaqu jami'il mujtahidina min ummati Muhammadin ba'da wafatihi fi ayyi asrin minal usur ala hukmin syar'iyyin. Ya, ini maksud ijma' di sini ini kesepakatan semua mujtahid. Ya, di sini perlu digarisbawahi, yang sepakat itu semua mujtahid dari umat Nabi Muhammad setelah beliau wafat. Ya, setelah beliau wafat maksudnya berarti pada masa Nabi tidak akan pernah terjadi ijma'. Ya, karena ijma' itu baru terjadi setelah beliau wafat. Ya, kenapa demikian? Karena selama masih hidup, Nabi masih hidup, ketika sahabat memerlukan jawaban hukum terhadap sebuah permasalahan, mereka langsung melihat ke Al-Quran atau bertanya kepada Nabi. Terus, pada satu masa dari masa-masa yang ada, dan kesepakatan tersebut atas hukum syara'. Jadi yang ijma' itu hanya berlaku dalam hukum syara', tidak dalam hukum-hukum selain dari hukum-hukum syariat. Ya. Di sini bisa kita konklusikan, kita simpulkan bahwasanya ijma' ini merupakan kesepakatan semua mujtahid. Jadi sebelum terjadi kesepakatan ini, otomatis masing-masing mujtahid melakukan ijtihad. Misalnya nih, ada sebuah kasus dalam masa sekarang, sebuah kejadian masa sekarang. Nah, bagaimana hukumnya? Masing-masing mujtahid mereka akan berijtihad. Ya, yang sudah memiliki kapabilitas tadi ya, kemampuan untuk berijtihad tadi, mereka akan berijtihad. Nanti ketika hasil ijtihad mereka itu sama, itulah dikatakan dengan ijma'. Hujahan ijma'. Ya. Ulama Ahlussunnah sepakat menerima ijma' sebagai dalil hukum syara'. Sehingga setiap hukum yang dilahirkan berdasarkan ijma' harus ditaati dan dilaksanakan. Ini dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 59. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ada kata-kata di sini ulil amri minkum. Ya. Ya, taatilah Allah, taati Rasul dan ulil amri minkum. Ya, pemimpin di antara kamu. Apa yang dimaksud dengan ulil amri ini di sini? Ulama menjelaskan bahwa lafal ulil amri pada ayat di atas bersifat umum, yaitu dia bisa dimaknai dengan pemimpin pemerintahan dan pemimpin keagamaan. Maka keduanya harus ditaati dan dipatuhi. Pemimpin keagamaan yaitu ulama dan para mujtahid.
Jadi jika mereka telah sepakat atas sebuah hukum syara, maka hukum tersebut wajib ditaati dan dilaksanakan. Inilah yang dinamakan dengan ijma'. Rasulullah SAW bersabda, La tajtami'u ummati ala dolalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Di sini disebutkan dalam hadis Nabi bahwasanya tidak mungkin ulama dari umat Islam itu mereka sepakat atas sebuah keburukan. Rukun ijma. Ini ada disebutkan 4 rukun. Yang pertama, ada beberapa mujtahid pada masa kejadian yang mau diijma'kan itu. Dan itu harus dalam satu masa. Misalnya di masa sekarang, tahun 2022. Ada terdapat beberapa mujtahid. Dan itu mujtahid tersebut harus dari semua dunia Islam yang ada. Misalnya dunia Islam sudah tersebar di semua benua. Berarti yang diminta kesepakatannya itu nanti semua mujtahid yang ada dari semua benua dan negara yang telah menganut Islam. Kedua, semua mujtahid sepakat pada sebuah hukum syara. Jadi tadi katakan ada beberapa mujtahid yang tersebar dari beberapa benua tadi, itu mereka harus sepakat semuanya pada hukum syara. Bagaimana kalau misalnya dihitung ada misalnya 500 mujtahid dari semua benua, semua negara yang telah menganut Islam. Berarti satu aja yang tidak sepakat itu tidak dikatakan ijma'. Syarat yang ketiga, kesepakatan mereka dimulai dengan salah seorang dari mereka menyampaikan pendapatnya. Jadi harus ada satu orang yang memulai. Pendapat saya seperti ini. Ketika satu orang sudah mulai dan yang lainnya menyatakan dari negara lain, dari negara Australia mengatakan, saya sepakat terhadap ulama ini, saya sepakat terhadap ulama ini. Dan ulama dari benua Afrika mengatakan seperti itu juga. Maka di sanalah terjadi ijma'. Yang keempat, kesepakatan terhadap hukum didapat dari semua mujtahid yang ada pada masa itu. Pembagian ijma' atau tingkatan ijma'. Yang pertama, ijma' yang terkuat itu yaitu ijma' sharih. Apa yang dimaksud dengan ijma' sharih ini? Ijma' sharih ini artinya ijma' yang jelas ya. Yaitu semua mujtahid secara lisan menyepakati sebuah hukum. Nah, ijma' ini hukumnya qat'i dan tidak ada perbedaan ulama dalam hal menerimanya. Misalnya, ada sebuah kasus yang mau ditetapkan hukumnya. Dan kasus itu terjadi sekarang. Ketika salah satu ulama mengemukakan pendapatnya, hukumnya tidak boleh. Kemudian ulama dari wilayah lain menyatakan, saya setuju. Mengatakan bahwasanya hukumnya juga tidak boleh. Dan ulama dari wilayah lain juga mengatakan tidak boleh. Dan mereka secara lisan menyatakan ketidakbolehan hal tersebut. Itu dinamakan dengan ijma' sharih. Jadi ketika sudah terjadi ijma' sharih ini, maka ulama sepakat wajib menerimanya. Kedua, ijma' sukuti. Sukut, diam. Maksudnya di sini apa? Seseorang atau beberapa mujtahid menyatakan hukum sebuah kejadian. Ya, dan pendapat ini tersebar di antara mujtahid lainnya dan mereka diam. Diam mereka bukan berarti karena takut atau terpaksa. Misalnya ini, ada sebuah kasus yang mau ditetapkan hukumnya. Ada salah satu ulama atau beberapa ulama menyatakan pendapatnya. Dan pendapatnya ini diketahui telah tersebar di semua wilayah Islam. Dan ulama lainnya diam. Diam mereka ini bukan berarti takut atau terpaksa. Ya. Dalam hal ini, ketika ulama lainnya tidak menentang pendapat ulama tersebut, berarti itu dikatakan ijma', tapi ijma' sukuti. Ya, dalam hal menerima ijma' sukuti ini, ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ijma' sukuti ini wajib diamalkan, dan ada yang mengatakan tidak wajib diamalkan. Jadi, tingkatan ijma' yang paling kuat itu yaitu ijma' sharih. Aplikasi ijma' di era kontemporer. Ya, bagaimana penerapan ijma' di zaman sekarang? Apakah mungkin terjadi? Ya, jadi, ijma' pernah terjadi dalam dunia Islam, yaitu pada masa sahabat. Contohnya, memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Ini terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq. Dan itu tidak ada para sahabat yang menolaknya, menentangnya. Mereka sepakat bahwasanya orang yang tidak mau membayar zakat itu diperangi. Yang kedua, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ini terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dan itu tidak ada para sahabat senior yang menentangnya. Yang ketiga, sahnya pernikahan tanpa menyebutkan mahar.
Ini di antara ijma yang pernah terjadi. Bagaimana penerapan ijma di masa sekarang? Ya, kenapa dipertanyakan? Karena wilayah Islam itu sudah tersebar di semua penjuru benua dan ulama-ulama tersebut sudah banyak. Dan bagaimana kita membatasi ulama tersebut dikatakan kapabel dalam menetapkan hukum? Itu kenapa sebagian ulama menyatakan bahwasanya ijma di era kontemporer ini tidak mungkin terjadi. Alasannya, yang pertama, keberadaan ijma tergantung kepada kesepakatan semua mujtahid pada satu masa. Dan hal ini bisa terwujud dengan dua hal. Yang pertama, mengetahui siapa saja yang tergolong mujtahid dari semua negara-negara Islam pada saat kejadian terjadi. Jadi katanya harus diketahui siapa aja sudah mencapai derajat mujtahid dari semua negara-negara Islam pada saat sekarang. Yang kedua, mengetahui semua pendapat mereka. Ya, ketika misalnya sudah diketahui ada 500 orang mujtahid, itu semua pendapat 500 orang yang tersebar, 500 ulama yang tersebar di semua wilayah Islam itu harus diketahui pendapatnya. Yang kedua, apabila dalil yang dipakai adalah dalil qat'i, maka akan memungkinkan terjadinya ijma'. Apabila yang dipakai dalilnya adalah zanni, akan sulit tercapai kesepakatan dengan banyaknya terjadi perbedaan pendapat ulama. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, menurut jumhur ulama, ijma' sekarang mungkin terjadi dengan diadakannya konferensi-konferensi dengan mengundang semua pemerintahan Islam dan lembaga-lembaga fikih untuk merumuskan standar-standar kapabilitas seseorang untuk melakukan ijtihad. Jadi dirumuskan di zaman sekarang ini siapa-siapa aja yang telah memenuhi standarnya dan kemudian melakukan pengujian ke semua ulama yang ada. Ya, setelah dilakukan pengujian terhadap ulama yang ada, nanti ketika terjadi sebuah kasus, semua ulama tersebut harus diminta pendapatnya. Ketika mereka sepakat, berarti terjadilah ijma' dalam permasalahan tersebut. Demikianlah materi kita hari ini tentang ijtihad dan ijma'. Moga bisa dipahami. Silahkan dieksplorasi lagi pengetahuannya dengan banyak membaca. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan di grup WA-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Nakhtatim liqa'an hadzal yaum bi qiraati du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.